Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannif at-targhibu min at-taqsiri fi nafaqati may ya'ulu. Qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqulu wa fi riwayatin may ya'ulu. Kita lanjut pelajaran kita, kajian kitab Targhib wa Tarhib. Masuk di bab targhib minat taqsiri fi nafaqati may ya'ulu, menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Wong lanang duwe tanggungan atas keluarganya, suami pemimpin dari rumah tangga, maka seluruh tanggungan itu ada pada diri seorang suami. Qala sallallahu alaihi wasallam istawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa cukup bil mar'i ing wong isman dosa, cukup bagi seseorang itu melakukan dosa. Ora kudu mateni sik. Enggak harus provokator dulu. Enggak harus bikin kerusakan dulu baru melakukan dosa. Apa itu ayyudayya may yaqutu wa fi riwayatin may ya'ulu, maknane podo. Yaitu menyia-nyiakan tanggungannya. Itu sudah cukup bagi seseorang distatuskan pelaku dosa. Jadi memang ketika punya tanggungan tidak boleh disia-siakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi. Kullukum, setiap diri kalian itu ra'in. Ra'in, tukang angon, ngingu, bisa dimaknai pemimpin. Setiap diri kita itu angon. Setiap diri kita itu pemimpin. Orang yang ngangon wedhus, ngangon apa, dia yang menjadi pemimpinnya. Wa mas'ulun, dan bakal ditanya an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya. Setiap diri kita itu pasti pemimpin. Dan akan dimintai pertanggungjawab, akan ditanya. Diri kita nggak harus nunggu, oh saya kan perempuan, saya kan bukan laki-laki, perempuan apa jari lanange, nggak bisa Bu. Setiap diri kita itu pasti pemimpin. Dan akan dimintakan pertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Kita ada seseorang yang tidak memiliki keluarga mungkin. Keluarga sudah meninggal semua, hidup sebatang kara. Itu pun adalah seorang pemimpin. Biya wae dhewe ki diurusi. Akan ditanya, kau pergunakan mata yang kami berikan itu untuk melihat apa? Kau gunakan telinga yang kami berikan untuk apa? Aku berikan lisan itu untuk ngomong apa? Itu pasti akan dimintakan pertanggungjawab semuanya.
akan ditanya. Apa cukup ndeleng sing meling-meling, sing mulus-mulus, atau kau gunakan untuk membaca Al-Quran, melihat tulisan Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Al-imamu tawi imam iku ra'in. Imam itu, pemimpin itu adalah ra'in, angon. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu pun akan ditanyakan an ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarga, RT pemimpin bagi rakyat tetangga, RW rukun warganya, meningkat lebih luas lagi Pak Lurahnya, skala lebih besar kecamatannya, Pak Camat, lebih besar lagi bupatinya, dan seterusnya sampai presiden. Itu akan ditanyakan. Termasuk satu di antara yang ditanya adalah kita. Kita pun nanti akan ditanya. Dan fikih itu sudah membahas. Artinya fikih itu sudah sudah tahu bahwa ini akan terjadi, maka begini cara penyelesaiannya. Kayak contoh misalkan kemarin kita itu sudah selesai pemilihan misalkan. Boleh cari presiden, pilih presiden. Itu pun nanti akan ditanya. Nah, kata fikih, bagaimana ketika ada satu kasus begini? Bagaimana kalau calon pemimpin kita itu non-muslim semua misalkan? Ada orang yang tinggal di mana di luar lah ya. Wisnu Taiwan Taiwan kan non muslim. Lalu ada yang muslim di sana yang mau ikut pemilihan. Sedangkan dua-duanya, misalkan calonnya itu dua-duanya tentu non muslim, negara non-muslim. Kata fikih itu yang lebih kecil madorotnya. Ketika ada satu demokratis, yang satu fanatik, maka yang dipilih itu yang demokratisnya, jangan yang fanatiknya. Ada pemimpin yang suka bunuh, ada pemimpin yang suka korupsi. Nah, jenengan pilih yang korupsi. Jangan yang suka bunuh, karena bagaimanapun membunuh dosanya lebih besar ketimbang korupsi. Masih ada kesempatan untuk dirubah, disauri. Tapi kalau nyawa mati sudah nggak bisa dikembalikan, Bu. Kalau korupsi, perampasan aset, RUU-nya disahkan, selesai, sudah. Tapi kalau mati, membunuh, nyawa sudah nggak bisa dikembalikan. Maka dosanya itu jauh lebih besar membunuh ketimbang korupsi. Saya lagi nggak cerita bahwa saya pro dengan korupsi, enggak sama sekali. Lagi membandingkan dosa membunuh dengan dosa korupsi. Ada yang pemimpin yang non-muslim yang los-losan misalkan, nggak terlalu menggateke agama, yang penting hidup itu sesama misalkan. Sedangkan yang satunya itu fanatisme, harus membesarkan ini, harus membesarkan itu di luar Islam misalkan, besarkan bangunan ibadah mereka. Maka yang harus dipilih itu yang pertama tadi,
yang pertama yang los-losan gitu. Wa rajulun lan wong lanang ra'in fi ahlihi. Wong lanang kuwi ra'in fi ahli untuk keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan tetap pun akan dimintai bertanggung jawab, akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Kowe dadi wong lanang piye, caramu memperlakukan keluarga itu bagaimana? Pendidikanmu piye mbek anak-anakmu? Kalimat pertama yang kalian ajarkan untuk anakmu itu apa? Nah, ini penting, Bu. Ya, penting sekali. Kalimat pertama yang harus kalian kenalkan bagi seorang anak yang baru belajar ngomong, harus diperkenalkan Tuhannya dulu. Ya. Itu adalah pendidikan tauhid awal. Kenalkan Tuhannya dulu. Jangan kenalkan yang lain. Makanya ketika lahiran kan disunahkan untuk diadzani, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya telinga pertama kali yang didengar itu bukan suara gaduh. Ya. Suara gaduh, ribut, piye carane kengko bayare ning rumah sakit. Masalahnya lewatnya sesar orang normal. Sesar kan mesti lebih mahal ketimbang normal dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum mendengarkan seluruh pembicaraan yang bikin putek pikiran, kalimat takbir dulu yang diperdengarkan. Tauhid sejak dini. Bahkan jauh sebelum itu, seharusnya seorang suami sudah memperkenalkan tauhid sejak umur 4 bulan dalam kandungan. Istri mengandung 4 bulan dalam kandungan, sudah ditiupkan ruh, berarti sudah ada kehidupan di sana. Maka sering diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minimal setiap seminggu sekali malam Jumat lah, minimal. Syukur-syukur nggak wengi, setiap meh turu sebelum tidur, seorang suami ngelus perutnya istri, lalu sampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 atau 3 kali. Itu pelajaran dini. Telat, Pak, ngomongnya, Pak, saya wis tua-tua kabeh. Nggak ada telat, Bu. Ilmu itu nggak ada yang telat. Ya. Mungkin setelat bagi jenengan saiki, tapi kan tidak telat untuk anak putumu. Iso ngandani kan gitu. Jadi itulah hebatnya ilmu, Bu. Ilmu itu akan selalu memberikan kemanfaatan bagi kita walaupun awake dhewe orang lakoni. Ya. Walaupun awake dhewe orang lakoni, nggak bisa, sudah masanya itu sudah berlalu gitu loh. Masa sudah berlalu, artinya kita nggak bisa melakukan itu. Sudah monofus, kok belajarnya ngono. Tetap barokai, singarane ilmu tetap memberikan keberkahan. Minimal iso ngajari, bisa ngandani nggo anak putune. Dan setiap ilmu, tidak semua ilmu harus kita lakukan. Weruh baik, ya. Tahu saja, paham saja, bisa memberikan dampak positif untuk diri kita. Dia orang kudu ngerti apa nglakoni. Kayak contoh misalkan jenengan itu ngerti gerak-gerike wong nyopet misalkan. Ya. Tahu ilmunya wong nyopet. Minimal jenengan itu selamat, Bu, dari kecopetan. Karena tahu, ki rombongan ki copet ya. Gerak-gerike sama persis dengan apa yang saya pelajari. Maka jenengan kan menghindar. Oh, jelas. Baju pera-pera
mau dicopet. Minimal gitu loh. Walaupun ilmu itu adalah ilmu yang keliru, ilmu yang salah, ilmu nyopet. Tapi asal kita tahu, itu bikin barokah, Bu. Bikin selamat kan. Marga ngerti kan, marga selamat kan karena ngerti. Oh ini copet ini. Sudah saya nggak jadi naik bis ini, pakai copet misalkan gitu loh. Jadi ilmu kita tetap barokah. Itu salah satu kehebatan atau kemuliaan ilmu itu sendiri. Wal mar'atu ra'in, wong wadon pun ra'iyah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Saiki kualik, Bu. Jenengan sing lunga malah. Ya repot. Seorang perempuan itu pun tukang angon yang punya kendali, yang menjadi pemimpin. Mau diapakan ya terserah pemimpinnya. Maka ketika seorang suami keluar dari rumahnya, seorang istri itu punya tanggung jawab untuk mengelola, untuk menjaga. Fi baiti zawjiha. Ya orang males-malesan ya. Memang sajane ya kudu kewajibane wong wadon nyapu, tapi wong ndeleng reket masa ya dijor. Ya ora mungkin. Walaupun bukan kewajiban seorang istri ngumbai bojo, ngumbai pakaiannya bojo. Tapi yang digeletak kotor masa ya mentolo kan enggak, ya sudah, ya nyapu, ya ngepel, ya nyuci segala macam. Fi baiti saja. Dan yang paling terpenting adalah menjaga kehormatan rumah tangganya. Ini yang pokoknya, menjaga kehormatan. Orang karena seorang suami lagi pergi keluar dinas selama 1 bulan atau 2 bulan, 1 tahun misalkan, makanya saya ngewu dewe. Ingat, wa mas'ulatun an ra'iyatihi, pasti akan ditanyakan, akan dimintai pertanggung jawab. Piye kok rene bojo kok males-malesan, anak dijor. Akhir-akhir ini saya juga sering lewat, Bu, di sosial mediaku. Itu seorang suami yang banting HP gara-gara seorang istri itu asik mainin HP, anaknya itu nangis guling-guling di pinggirnya, dijor. Rada ono bener tapi yo rada keliru. Kelirune mungkin seorang istri sudah capek banget, mungkin anaknya nakal banget mungkin lah ya, mungkin kita pun nggak tahu. Yang disotingkan potongan itu nato, yang sedikit itu. Mungkin sudah capek banget ngurus ini dan itu, akhirnya saya tajor jalan HP. Nah suami kebetulan taunya pas momen itu gitu loh. Akhirnya diambil banting jebret pecah. Ya sing rugi ya dene, Bu. Yang rugi ya suami itu sendiri. Yang nyesel ya suaminya itu sendiri, nyesel. Yang pecah. Nah, sing nek tuku sing ngetokne duit nek sapa? Ya bojo kan, sing lanang kan. Ya rugi dhewek. Makanya itulah apa namanya, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali, menahan emosi, sajane ya jengkel, tapi tidak harus dengan perbuatan gitu loh, marahnya kan seperti itu. Seorang perempuan atau seorang istri itu akan dimintai pertanggungjawab dari seputar rumahnya. Wal khatimu ra'in, pembantu itu pun ra'in, angon, mesti akan wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Babul
khadonah. Babul khadonah. Utawi iki iku nerangake ngurmat menjadi hak asuh seorang suami istri tengkar sampai geden, akhirnya pegatan, talak, keluar dari seorang suami. Si anak ini si anak ini nanti akan ikut siapa? Ya, ikut suami apa ikut istri? Ikut bapak apa ikut mbok? Lihat dulu, kata Vicky. Apakah si anak ini masih kecil yang butuh ASI? Atau masih kecil yang masih butuh bimbingan? Maka hak asuh itu akan diberikan kepada seorang ibu. 1 tahun, berarti kan masih punya kewajiban seorang ibu itu memberikan ASI 1 tahun lagi ke depan. Karena kewajiban seorang ibu itu memberi ASI 2 tahun. Kalau baru 1 tahun atau 1 tahun setengah, maka masih si hakim harus memutuskan kembalikan kepada seorang ibu. Kalau sudah tidak menyusui tapi masih kecil, lihat dulu madorotnya. Ini kalau ikut ibu, apakah ibu itu akan mengurusi dengan cara atau dengan tipikal yang model semacam ini akan diurusi sama ibunya atau enggak? Ayo, makanya hakim juga harus cerdas. Dia hakim orang cerdas ya percuma, Bu. Ya. Dia hakim orang cerdas ya repot. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, repot. Asalnya duit segala beres, ya repot. Qala Abdullah ibni Amr ibni As. Ja'a sawan sapa imra'atun wong wadon ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalat maka matur sapa imra'ah. Ya Rasulullah, inna ibni hadza. Ini sesungguhnya anakku kana batni lahu wi'aan. Wa hijri lahu hiwaan. Wa hidbi lahu siqaan. Wa inna abahu talaqani wa za'ama annahu yanzi'uhu minni. Ini anakku, aku yang ngandung. Selama 9 bulan 10 hari dalam kandunganku. Wetengku dadi umahe. Lahir jebrol, pupuku dadi pangkune. Tempat untuk memangku. Terus kabeh di rumah. Batni lahu wa wi'aan wa hijri lahu hiwaan wa hajbi lahu siqaan. Kok enak banget. Wa inna abahu talaqoni. Kok tiba-tiba bojoku megat. Anaknya dijaluk. Wong aku sing ngandung, aku sing ngrumat, aku sing semacam-macam. Wa zama annahu yanzi'uhu minni. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tangkih. Ya jelas hakmu, ya jelas apa namanya hak asuh akan diberikan kepada sang ibu selagi jenengan dereng bojo. Kalau kamu belum nikah lagi, maka anak itu akan diberikan kepadamu. Tapi kalau kau nikah lagi, nanti dulu saya akan lihat bojomu ki piye. Apakah dia cuma tresno mbek awakmu, ora tresno mbek anakmu, ataukah kabeh ditresnani yo awakmu yo anakmu. Kalau
kecintaannya terhadap keluarga, artinya kalau dikatakan keluarga itu bukan hanya istrinya, tertentu seluruh keluarga istri kan gitu. Kalau rasa cintanya terhadap sang keluarga itu lebih, maka tetap hak asuh itu untukmu. Tapi kalau didelok-delok, dilihat-lihat, kok kayaknya nggak terlalu perhatian sama anakmu, lebih perhatiannya cuma dengan dirimu, maka hak asuh itu akan saya berikan kepada suami, mantan suamimu, atau saya akan kembalikan kepada bapaknya. Kenapa? Karena si anak pasti akan kesia-sia. Si anak akan kesia-sia. Maka takut ketika si anak itu terjadi kesia-siaan, maka akan terlantarkan dan tidak diperhatikan. Dan itu adalah satu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Kemarin-kemarin kita pun dikejutkan dengan penemuan mayat seorang anak, Bu, yang ternyata yang membunuh itu pacare mamane, Bu. Seorang anak kecil yang sangat polos sekali ditemukan sudah menjadi mayat. Setelah diselidiki, ternyata pembunuhnya itu adalah pacar dari ibunya. Nah, itu luar biasa. Naudzubillah min dzalik. At-targhibu min qatlil muslimin amdan. Ancaman bagi seseorang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Sallim murtadir katakan oleh sahabat Rasulullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bi ajmil hajat. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الرحمن. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الذي قال ادعوني أستجب لكم يغفر لنا جميع ذنوبنا ويقبل توبتنا ويجيب دعوتنا بهذه الدعوة المباركة. اللهم بوسيلة رسول الله يا رسول الله إننا نتسألك بك إلى الله تعالى ليقضي حاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وعافية في جسدنا وزلزة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في سكرة موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.